Assalamualaikum warahmatullahi ila rabbina sallallina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitin wa nauzusan ila ruhi al-imam Muhyiddin Nabi Zakaria ya wa nauzan ila ruhi Syekh Dr. Samlani wa nauzan ila ruhi Syekh Ahmad Jamil Dahlan bin Walim wa Purim Alim Sisilalim wa nafana wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratal kiram, para sepuh, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya dan atas izinnya kita pada hari ini bisa hadir kembali di majelis rutin kita. Insyaallah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena pada saat ini kita masih dibisakan, dimampukan, dimaukan gitu ya untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan amal-amal kita, niat kita senantiasa dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang mutaqabbala, amal yang hanya untuk mencari ridhonya. Mudah-mudahan amal-amal kita ini menjadi kifarat untuk dosa-dosa kita dan menjadi wasilah, menjadi sebab untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita mohonkan kepada Allah SWT karena senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa patuh dan taat menjalankan syariatnya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian arba'innya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arifullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa fidaraini. Amin ya rabbal alamin. Al-hadisus samina asyara, hadis yang ke-18 ya. An Abi Dzarin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi badil nusah hasanun sahih. Hadis yang ke-18 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz
bin Jabal. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar, ya, kita kenalnya Abi Dzar Al-Ghifari, dan Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan semoga Allah meridhoi anhuma akan keduanya, yakni Sayyidina Abi Dzar dan Abi Mu'ad bin Sayyidina Mu'ad bin Jabal. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha, takutlah atau bertakwalah Allah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Watbi'is sayyatal hasanata wa atbi'i, dan ikuti, bahasa Sundanya tuturkeun gitu ya, as-sayyata akan keburukan, al-hasanata dengan kebaikan, tamhuha niscaya menghapus hasanah kebaikan itu, as-sayyata kepada dosa-dosa keburukan ya, kesalahan-kesalahan gitu. Jadi kebaikan ya, artinya manfaat atau pahala kebaikan akan menutup, akan menghapus dosa, kesalahan atau keburukan. Wa khaliqin nasa, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawah Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Waqala, beliau mengatakan hadis ini hadisun hasan, itu hadis hasan. Dalam nasah, dalam tulisan yang lain gitu, dalam qaul yang lain disebutkan sebagai hasan sahih. Hadirin rahimakumullah, di sini ada dua pesan ya, tiga pesan baginda Rasulullah SAW untuk kita. Walaupun redaksinya ini mukhatabnya ya, yang diajak bicaranya itu siapa ini? Ya, kalimatnya anta itu berarti engkau, yaitu Sayyidina Mu'ad bin Jabal atau Sayyidina Abi Dzar. Tapi ini mafhumnya adalah untuk kita semua ya. Jadi pesan ini untuk kita semua. Ittaqillaha, yang pertama takwalah kalian kepada engkau kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Jadi senantiasa takut. Ya, takwa ini bimana takut ya, lebih umum mungkin. Takwa ini adalah takut. Artinya konsekuensi dari takut itu apa? Akan melaksanakan perintah-perintahnya gitu, dan akan menjauhi larangannya. Dan sesuatu yang yang dicegah gitu. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takut itu. Karena takut itu kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi laksanakanlah perintah-perintah Allah gitu, dan jauhi larangan-larangan Allah, haitsuma kunta, dalam kondisi apapun kau gitu ya. Dalam kondisi dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun gitu ya. Mau sedang ngaji ya, kalau sedang ngaji insya Allah ya, kalau begini insya Allah kita sedang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajian ya pasti muncul rasa takut kita
kepada Allah. Dan hadir di sini pun itu merupakan apa? Merupakan rasa takut kita dan apa? Kesediaan kita untuk melaksanakan perintah Allah. Apa? Menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan di dalam kondisi apapun, sedang bekerja, ya takwalah kepada Allah. Bertakwa ketika bekerja. Apa? Ya lakukan pekerjaan itu sesuai dengan perintahnya, dan jangan lupa niatkan karena Allah. Walaupun kita kerja di pabrik, di Pindo Deli gitu, membikin kertas, suruh bikin apa? Kertas, bikin bubur kertas, atau apa maintenance-nya. Kalau maintenance berarti ngurusin mesin gitu ya. Semua yang kita lakukan itu apa? Niatkan karena Allah ya. Karena kalau niat karena Allah, nanti akan pekerjaannya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan niat karena ingin dapat gaji, jangan karena ingin naik pangkat atau ingin dinilai mendapat nilai baik dari pimpinan. Itu konsekuensi ya, bukan tujuan apa amal kita harus lillahi ta'ala, harus karena Allah. Jadi apa nama takwa ketika bekerja? Yaitu pertama niatkan karena Allah. Yang kedua bekerjalah gitu ya. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kalau kita bekerja dengan baik, hasilnya akan baik. Dan ketika itu diawali dengan niat karena Allah, ya, maka apa? Pekerjaan itu tadi hasilnya akan baik menurut ukuran apa? Dunia, artinya pimpinan kita, dan akan dinilai baik juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takwa ketika bekerja, ya pasti ya, tidak akan melakukan kecurangan, korupsi gitu ya. Bahasanya korupsi itu kan artinya curang. Korup itu artinya berbuat tidak benar, berbuat tidak berbaik. Korupsi apa ya? Kalau karyawan ya, kalau maintenance mungkin korupsi uang agak sulit ya. Walaupun mungkin aja ketika disuruh belanja, misalnya kalau disuruh belanja, ya ada di situ unsur peluang untuk korupsi ya. Harganya 10.000 ditulis di notanya 12.000. Nah itu kan berarti apa? Korup gitu ya. Atau korupsi waktu di dalam bekerja. Ketetapan itu kan perjanjian, Mbak. Jadi ketika kita bekerja ya, itu pasti diawali dengan perjanjian. Akad. Apa akadnya? Aku terima engkau bekerja di sini dengan syarat melakukan segala peraturan dan tata tertib perusahaan. Gitu. Kemudian kita mengkabul secara tidak langsung, kita mengkabul, ya saya siap bekerja di sini. Walaupun mungkin pada saat interview itu kamu dipanggil datang, itu berarti apa? Menyatakan setuju dengan peraturan ini. Tidak ada itu perjanjian. Dan harus yakini ketika kita bertakwa gitu kepada Allah pada saat itu gitu ya. Artinya apa? Ya lakukan bekerja sesuai dengan perjanjian. Bahkan ada itunya ya, ada perjanjian perjanjian kerja itu kan, itu pasti ada ya. Namanya apa ini? Tuh, artinya harus begini, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Nah, itu bagian dari perjanjian. Bahkan bahkan ketika kita berada di kamar kecil pun, ya tetap kita harus dalam kondisi takwa kepada Allah. Apa? Takwa kepada Allah. Masuknya takwa itu kan apa? Melaksanakan perintah Allah. Salah perintah Allah adalah mengikuti itba ya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke toilet, langkahkan kaki kiri. Itu bentuk dari takwa kita yang namanya. Masuknya kaki kiri dulu,
sambil berdoa. Kalau mungkin doanya apa? Bismika, apa doanya? Apa doanya? Doa masuk WC apa? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya, itu yang populer ya. Jadi intinya mohon perlindungan kepada Allah. Nah, itu takwa gitu. Mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari godaan syaitan ketika kita berada di kamar kecil itu, kamar mandi, baik itu dalam mau mandi maupun mau buang air kecil atau buang air besar. Nah, kemudian ketika kita buang air besarnya, air kecilnya, takwanya apa? Ya, di dalam fikih kan diatur kalau kita mau buang air besar, Pak, ya, jangan dulu keluarkan sebelum selesai merosotin celana. Setelah celananya belum rapi, jangan jongkok dulu gitu. Kalau di yang jongkok ya, yang duduk juga sama. Jadi perosotin dulu, amankan, baru kita jongkok. Nah, itu tuh salah satu aturan seperti itu. Dan kalau di ruang terbuka, kalau sekarang tertutup semua ya. Kalau ruang terbuka kan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kan gitu. Dan jongkok, ada aturannya kalau jadi tangannya pun jangan sambil jangan sambil seperti orang ngelamun ya. Begini sambil jongkok sambil gini. Nanti lama-lama jadi ngelamun. Nggak boleh sambil melamun ya. Ketika jadi ada hal yang dituntun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantaranya jangan membawa ayat Quran ke dalam kamar mandi. Ayat Quran dan itu lafaz Allah dan lafaz Rasulullah Muhammad ya. Allah dan Muhammad itu. Makanya hati-hati yang suka pakai sal itu la ilaha illallah itu, karena ada kan la ilaha illallah atau pecinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia susah tidur kan itu kan. Karena karena melamun, jadi membayangkan ya macam-macam lah apa yang terjadi, yang akan terjadi, yang diinginkan gitu bisa gitu. Tapi kalau kita baca itu dengan khusyuk, khidmat lah paling bahasa, bukan obat tidur Quran mah, tapi kalau baca Quran dengan pasti insya Allah kita akan mudah tidur. Jadi itu bertakwalah kalau kepada Allah dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun gitu. Jadi dan kalau ini dilakukan ya tidak ada lagi orang yang korupsi gitu. Jadi kalau ya setiap pimpinan pasti teriaknya kan gitu. Sekarang berantas korupsi. Tapi berita korupsi yang korupsinya malah tambah gede gitu ya. Jadi yang lebih baik ya nggak usah diteriak-teriak jangan korupsi gitu. Mari kita bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Itu pasti tidak akan ada korupsi. Jadi teriak-teriak. Jadi kalau teriak-teriak teriak-teriak berantas korupsi ya dari waktu ke waktu ya ada aja seperti itu. Yang paling penting teriakannya mari kita bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau dulu kan di instansi di kantor-kantor ada pengajian dulu ya Pak. Sekarang kan udah nggak terdengar lagi itu pengajian. Bahkan dulu kan zaman dulu ya itu ada pengajian yang sekarang yang desa itu ibu-ibu itu majelis salim yang ibu-ibu itu dari ibu-ibunya, dari bapak-bapaknya itu lebih baik gitu. Jadi mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi rohani gitu ya. Rohani Bapak rohani Ibrahim. Ya diawali dari Diawali dari pendidikan, di pendidikan ini. Ya saya 2001 sekarang berapa? 2024 ya. Paling tidak 24 tahun saya berada di dunia pendidikan,
Itu kalau dibandingkan pendidikan sekarang dengan zaman saya waktu belajar sekolah dulu itu di SD, itu jauh tentang itakilahnya itu, bertakwa kepada Allah. Jadi teori mulu gitu ya. Kalau dulu zaman saya pelajaran agama di SD itu ya 1 hari, seminggu pelajaran agamanya 1 hari. Ya pelajaran agama untuk tingkat SD ya niat wudhu, belajar wudhu gitu ya, kemudian niat sholat dan bagaimana melaksanakan sholat yang baik. Di SD cuma itu aja. Ya kalau baca Qurannya ya di ngaji di malam gitu. Jadi di SD itu jampe wudhu ya, dulu namanya jampe wudhu ya, jampe sholat, sampai apa? Sampai betul-betul bisa sholat dengan baik. Nah, sekarang anak-anak kita, ya saya di Bintang Alam suka merhatiin anak SMP aja sholat masih ngobrol, Pak. Ya Allah, sampai ruku ngobrol keneh wae kita. Belum selesai, ketika berdiri nggak selesai ngobrolnya, ya. Ruku masih ngobrol juga. Itu usia SMP itu. Karena apa? Ya ini di sini saya yang belum taslim itu bahwa ya nu penting mah budak resep ke masjid. Kalau saya enggak. Yang penting budak pinter sholat, diajar sholat gitu. Karena kalau sudah belajar sholat dan bisa sholat dengan baik, ya pasti nanti resep ke masjid. Karena sholat mah di masjid gitu. Kalau sekarang enggak. Yang penting mah budak sekolah, ke masjid. Anak kecil baru lahir gagano ke masjid kan gitu. Sebentar di masjid pun tidak. Ya waktu kita sholat, apa mungkin kita ngajari anak sholat? Nggak mungkin, karena batal sholatnya. Anak, jangan dong lompat, ya batal kita sholatnya gitu. Artinya bukan ngajari sholat, malah ngajari anak untuk batal sholat gitu ya. Saya sering itu mengatakan bahwa perintah pertama dari Rasul untuk anak itu bukan dibawa ke masjid sebenarnya perintahnya. Apa perintahnya? Ajari anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Ajari ketika 7 tahun. Loh kenapa 7 tahun Rasulullah tidak 2 tahun 3 tahun? Karena 2-3 tahun kalau diajari pohode Rasulullah ajari sholat sekitar 7 tahun. 10 tahun nggak mau sholat, carekan gitu. Bahasanya itu kan gebuk, pukul gitu. Pukul di situ artinya perintah dia lebih keras lagi untuk sholat gitu. Untuk bisa sholat. Yang kita lakukan sekarang kebalik kan. Waktu kecil dibawa ke masjid, udah SMP, SMA, taraka masjid. Saya di Bintang Alam ngelihat, saya di Bintang Alam dari 2004, Pak nggak tahu duluan saya atau duluan Pak Sade itu. Saya 2004 itu masuk Bintang Alam. Kita di masjid rame, anaknya segede gini aja, Pak. Sampai sekarang anaknya segede gitu aja. Anak kecil dan orang tua. Sekitar orang tuanya meninggal, sapnya yang dulunya 4 sap sekarang jadi 3 sap orang tuanya. Sisanya anak-anak kecil. Saya bilang anak kecilnya nggak pernah gede-gede gitu. Artinya apa? Harus kan berjenjang, ada anak kecil, ya ada anak SMP, ada anak SMA gitu kan, ada orang dewasa. Ini mah enggak ada, yang ada cuma orang dewasa, anak kecil. Yang SMP SMA-nya kemana gitu. Nah ini jadinya itu takwa. Jadi sejak kecil diajarkan takwa, maka akan bertakwa gitu ya. Ya pasti akan bertakwa. Dan ketika nanti jadi pejabat, jadi ini akan menjadi pejabat yang bertakwa, menjadi anggota masyarakat yang bertakwa, menjadi pimpinan yang bertakwa. Watbi sayyatal hasanata tamuha. Yang kedua, pesan baginda Nabi di dalam hadis ini, ikuti keburukanmu dengan kebaikan. Artinya apa? Ketika kita melakukan kesalahan, segera kalau sadar itu salah, segera tambal ganti kesalahan itu dengan kebaikan. Saya misalnya pakai sendal orang, itu kan kesalahan, Mak. Sendal orang sehingga orang yang punyanya nyari-nyari, dia mau pulang nyari sendal saya kemana kok, keliling, burak balik nggak ketemu, nggak taunya udah bolak-balik 7 balikan gitu, Bang.
ternyata sendal saya ada di sini. Kenapa? Karena dipakai orang lain. Itu kita melakukan kesalahan. Buru-buru lakukan kebaikan apa? Mohon maaf. Mohon maaf Pak, tadi saya pinjam sendalnya tidak bebeja memakai sendalnya. Itu artinya apa? Iringi kesalahan kita, perbuatan salah itu dengan kebaikan. Paling tidak ya istighfar kalau melakukan, langsung astagfirullahaladzim, saya telah melakukan kesalahan. Atau kalau itu dosanya berupa dosa besar, tobat. Nah itu apa? Tobat itu apa? Kebaikan. Nah itu pasti di sini apa? Tamhuha itu apa? Pasti ke hasanah itu apa namanya? Ya kebaikan itu akan mengganti sayiat itu. Jadi dosa-dosa kesalahan itu akan dihapus dengan apa? Nah, tamhuha itu menghapus ya. Menghapus artinya ya hapus, bersih gitu. Beda dengan nanti ada di apa? Menutup. Seperti tadi saya di awal selalu mudah-mudahan amal-amal kita menjadi kifarat. Kalau kifarat itu menutup ya, menutupi dosa, jadi dosanya jadi tidak terlihat ketika dihisab gitu. Kalau tamhuha itu menghapus ya. Menghapus apa namanya? Jadi setiap kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Jadi yaitu minimal mohon maaf, istighfar gitu ya. Itu apa? Bagian dari melakukan kebaikan mengiringi kesalahan yang kita lakukan. Ya, kalau siangnya ini kemudian malamnya kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ini. Ya baginda Rasulullah, kenapa ada pesan ini? Karena Rasulullah tahu bahwa kita manusia ini ya kulu bani adamin setiap manusia itu khotoun, itu pasti punya kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Jadi kalau misalnya dia mah tidak pernah salah, enggak ada manusia yang tidak pernah salah. Kecuali apa? Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul tidak akan punya salah. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalah. Jadi ketika mau berbuat salah langsung ditegur sehingga tidak berbuat salah. Kalau kita manusia pasti punya kesalahan. Jadi setiap anak Adam pasti khotoun, enggak salah. Cuman khairu khotoin lah gitu. Sebaik-baik orang-orang yang berdosa memohon atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling baik, jadi yang baik, manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak punya salah, karena enggak ada manusia yang tidak punya. Tapi orang yang ketika bersalah langsung tobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Makanya di sini apapun kalau tobat kan konotasinya gitu ya. Bayangan kita tobat itu ya dengan dosa besar. Makanya di sini bahasa Rasul watbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Bentuk keburukan, kesalahan sekecil apapun cepat hapus itu dengan apa? Dengan melakukan kebaikan, sedekah, sodakoh ya. Kalau kita melakukan satu dengan dengan sodakoh nah kita setiap datang ke masjid ngisi sodakoh, mudah-mudahan itu sodakoh kita menghapus kesalahan-kesalahan kita, baik yang berurusan dengan uang itu gitu ya, ataupun dengan amal-amal kita yang mendatangkan uang tersebut. Mudah-mudahan itu bisa menghapus kesalahan. Karena kita kan uang harta yang kita miliki ya mungkin banyak yang subhatnya gitu ya. Banyak yang subhatnya daripada yang yakinnya itu. Yakin yakin halalnya maksudnya. Nah, mudah-mudahan itu dengan banyak bersodakoh. Jadi sodakoh, sholat, puasa itu merupakan hasanah, amal-amal yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita.
Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang ketiga, bergaulah dengan manusia atau pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Yang baik menurut siapa? Ya baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dari lihat 3 pesan ini ya, diawali dengan takwa, kemudian orang yang berbuat salah buru-buru berbuat baik gitu ya. Minimal tadi berbuat baik itu apa? Mohon maaf, salaman gitu kan. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia. Bergaullah dengan akhlak yang baik ya, dengan akhlak yang baik. Jadi tidak cukup bertakwa aja gitu. Takwa itu kan lebih vertikal gitu ya. Nah, ini wa khaliqin nas, bergaul dengan manusia itu horizontal ya. Dengan sesama gitu. Jadi harus dengan akhlak yang baik gitu ya. Jadi takwa kepada Allah, kemudian berlakulah akhlak yang baik. Ini karena waktu ya, saya lihat udah jam 24.1 ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jadi kesimpulannya, dalam hadis yang ke-18 ini ada 3 pesan Rasul. Yang pertama, bertakwalah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita ya. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan, segera tutupi kesalahan itu dengan kebaikan, dengan amal-amal yang baik, dengan amal soleh. Yang ketiganya, bergaul antar kita, sesama kita dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiganya ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan ya, pikuli hal dalam setiap situasi dan keadaan. Mungkin itu saja. Sebelum ditutup, ada 5 menitan lah, barangkali ada yang mau didiskusikan. Misalnya kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan mukanya gitu. Nah, ini kelihatan. Mangga barangkali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kesalahan kesalahan yang istilahnya ya, contohnya kesalahan kalau orang yang nggak ada ya, kita tadi mau ampun kepada Allah ya, dengan cara kita mohon ampun atas apa yang kita lakukan. Yang keduanya, doakan orang itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kalau orangnya sudah tidak ada gitu ya. Kalau hanya bukan yang berkaitan dengan sesuatu yang harus kita miliki. Nah, misalnya gini, kalau saya punya kesalahan dengan dia, ngutang, pinjem misal gitu, pinjem uang, tapi nggak pernah kita balikin, kan kesalahan juga itu. Nah, bagaimana ya ininya, kalau utang begitu kan kembalikan, atau utang mungkin nggak nih, ya utang nggak bayar itu yang itu. Yang lebih ini mungkin gambaran ini nyuri lah, nyolong misalnya ngambil barang orang kita ambil, itu kan dosa jelas, itu jelas kesalahan. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Ya berbuat baiknya ya, dengan cara bertobat, mohon kemampuan kepada Allah, tapi istihlalu mohon halal dari orang tersebut. Jadi mohon maaf, kalau mangganya udah diambil, jadi minta maaf, ampuni, maafkan kesalahan saya. Kalau perlu misalnya diganti mangga lagi, saya beli mangga gitu misalnya gitu. Itu namanya istilah. Nah, ketika kita ketika itu orang itu sudah memaafkan, itu kan belum cukup. Kita harus tobat, harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau orangnya masih ada gitu kan. Nah, bagaimana kalau orangnya sudah tidak ada? Ya, kalau orangnya sudah tidak ada kan tadi
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hak yang tadi kita ambil, ya dengan berbuat baiknya apa? Ya sodakohkan dengan nilai yang sama. Misalnya kita sodakohkan kepada orang yang berhak untuk menerima sodakoh itu, gitu Pak. Nah ini sodakoh ini kan tadi hasanahnya itu bentuk hasanah, bentuk hasanah. Ya, sering kan kita, dan ini sering pertanyaannya, bagaimana orang yang udah meninggal ngembaliin ya kalau ada ngembaliin utang biasa kan saya sering ya tuh. Yang ngembaliin utang kalau kan harus dicari dulu orangnya ada di mana. Kalau misalnya tidak bisa, ya ada ahli warisnya enggak. Kalau utang ya, kalau mengambilkan ahli warisnya enggak ada, ya tadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Sodakohkan, ya. Fisabilillah gitu, sodakoh di jalan Allah, baik itu ke fakir miskin kah, atau mungkin ke masjid ya gitu kan, untuk begitu Pak. Dengan cukup jaga ya, nanda 9, hampir jam 9 kurang 10, kurang seperempat ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kemampuan pada kita untuk bisa memahami setiap ilmu yang kita pelajari, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Dan seperti biasa, untuk menutup majelis ini kita tutup dengan zikir ya, dengan harapan mudah-mudahan asar zikir ini, pengaruh zikir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita, memperbaiki hati kita, itu membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati gitu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim ala sayyidina nabiyina syafi'ina kanadurina maulana Muhammad salim radhiyallahu tabaraka an kullina rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa ikafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukur kama yanbaghi jalalikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nunsina biha jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha asal ghayat bi khairat bi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli dinana wa aslim masyadana wa salli khairatana wa salli munqalibana. Allahumma salli niyatana wa hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka afwal fiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-afwal fiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-afwal fiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma agnina bil ilmi wa jayna bil ilmi wa akrimna ya Allah bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa salama bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.